عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرام حرام الإيسان والحسن حرام الإيسان والحسن. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum teman-teman, sahabat ternak dimanapun Anda berada. Kembali lagi sama program YIB Farm Jagung Kandang. Ya, di program ini intinya kita akan membahas apapun soal kandang. Kenapa jagung kandang? Ya, kita kan sebagai peternak itu kan mungkin wajib ya untuk silaturahmi. Nah, dalam silaturahmi itu ada jagungan, nyangkruk atau nongkrong, dan biasanya dalam obrolan-obrolan itu menghasilkan banyak ilmu baru, banyak manfaat baru. Jadi sangat sayang kalau ini tidak dipublikasikan, Mas Enggar. Jadi saya minta izin ke Mas Enggar sama teman-teman itu mau nyuting obrolan-obrolan kandang YIB Farm sama teman-teman YIB Farm. Siap, seperti siap. itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Enggar. Sama-sama, Sudah terima berkenan. kasih juga Nggih. datangnya. Ini jadi gini Mas Enggar, kita mau cerita soal fattening. Oke. Teman-teman ya, Mas Enggar ini adalah seseorang yang membantu saya untuk menyuplai pakan fattening. Jujur aja kayak gitu. Iya. Jadi kalau rekor saya sih 1 bulan 7 kilo Mas. Oh ya. Cuma Mas Ferry katanya seminggu itu bisa sampai 5-8 kilo kalau nggak salah. Iya, 8 kilo. Tapi nggak di-publish, mungkin karena takutnya bohong ya. Tapi kenyataannya memang saya beli di Mas Enggar gitu loh, jos banget pakannya. Makanya kita hari ini belajar di Mas Enggar tentang fattening. Mas Enggar, Oke, mau siap. tanya, kenapa sih Mas ada orang yang kambing atau dombanya susah untuk gendut? Kalau susah untuk gemuk itu faktornya banyak Mas ya. Nggih, Yang pertama genetik. genetik. Genetik itu faktor paling utama. Nggih. Jadi ibaratnya kalau kita punya gentong, Heeh. itu mau kita isi air, Nggih. kalau gentongnya kecil, sebanyak apapun kita isi air, ya tumpah. Artinya kayak wadahnya kurang besar. Wadahnya kurang besar. Nah, Ini analogi yang keren sekali. iya, genetik itu adalah wadah. Nggih. Nah, di sini paling berperan utama di dia bisa gendut atau enggak, itu ya genetik itu tadi. Nggih. Terus yang kedua, baru pakan. Oh, pakan. Iya. Pakan. Oke. Baru pakan. Nah, di situ pakan lumayan berpengaruh di sini ya, karena yang ya otomatis segala bentuk nutrisi itu didapatnya dari pakan. Pakan. Oke. Yang ketiga baru perawatan, perawatan dari penyakit, terus perawatan apa ya? Perawatan keseharian, maksudnya keseharian, kebersihan kandang, kebersihan dombanya itu kan juga berpengaruh juga. Loh Mas, kalau kita ngomong genetik, emang genetik apa yang bagus dan kurang bagus untuk kita ngomongkan percepatan gendutnya, Mas? Nah, ini dibarengi sama programnya banyak teman-teman juga ya, banyak para senior-senior yang sekarang impor dorper, Oh iya. Suffolk. Nah, itu kan, Oh, ini ada sulfak di belakang teman-teman. Ini. nah ada itu kan Suffolk. juga salah satu perbaikan genetik tuh Mas. Iya. Jadi kalau bisa di grade Mas ya, yang jelas untuk yang imporan sekarang itu genetiknya yang paling bagus. Oh gitu. Yang impor-impor ini full blood. Entah itu di kambing juga ada bur, lalu di domba itu ada dorper, ada Suffolk. Suffolk. Seperti itu merupakan genetik paling unggul untuk saat ini di Indonesia. Nah, tapi Mas, kan nggak semua orang bisa beli itu, Mas. Iya, Kan harganya benar. terlalu tinggi sekali. Nah, kalau kita ngomongkan yang lokal nih, yang lokal, karena kan juga banyak ya teman-teman ya yang seneng sama genetik lokal. Itu dombos keren loh, Mas. Dombos, domba batur, terus apalagi ya, domba Garut juga keren. Wah, tanduknya gitu. Nah, kalau kita, oke, saya sepakat bahwasanya perbaikan genetik bisa lewat impor Mas ya, impor Iya, terus kita kawinkan silang. Tapi kalau ngomongkan yang murni Indonesia Mas, apakah ada genetik-genetik yang rekomendasi untuk cepat gendut? Ya sebenarnya juga nggak kalah sih Mas. Sebenarnya nggak kalah juga ya? Nggak kalah juga. Ada dombos itu yang menurut saya pribadi dombos itu paling bagus untuk Domba Wonosobo. iya, untuk yang sudah
plasma nutfahnya Indonesia. Apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah itu sesuatu yang sudah melokal Oh intinya. gitu, oke. Yang sudah melokal. Jadi dulunya kan Dombos itu kan juga silangan toh Mas. Oh, Texel, iya. domba lokal dan merino. Itu adanya, makanya banyak kan adanya di Wonosobo. Nah itu setahu saya loh ya, mungkin nanti teman-teman dikoreksi asal mulanya Dombos itu seperti apa. Setahu saya seperti itu. Jadi ada silangan Texel, ada 3 darah di sana. Ada 3 Texel, darah? merino, dan juga lokal Indonesia, lokal Wonosobo. Nah di situ menurut saya yang paling genetik paling bagus untuk di Indonesia saat ini tuh. Baru di bawahnya ada cross texel yang dari Banyuwangi, dari Jember. Sopas itu malah setahu saya juga itu kependekan Mas. Panjangannya itu Suffolk Gibas itu. Oh gitu. Setahu saya. Enggak, maksud saya adalah kayaknya orang-orang teman-teman Banyuwangi Jember bilang Sopas kalau nggak salah ya. Iya. Oh, Sopas itu Suffolk Gibas. Iya, kan dulu kan tahun 70-an sudah ada pernah masuk Suffolk. Loh, bener Mas? Iya benar pernah. Makanya dulu kita pernah ada di sini cross Suffolk, tapi cross Suffolk yang keturunan mungkin ke 100 ya. Gitu ya? Karena udah jauh sekali generasinya. Itu memang sudah ada. Jadi itu genetik intinya yang produk lokal yang sudah ada darah impornya itu menurut saya genetik yang sudah bagus. Artinya Mas bilang kalau yang terbaik menurut Mas Enggar ya. Iya. Jadi kita no offensive ya teman-teman ya. Intinya kan ngobrol santai. Pendapat Mas Enggar pribadi. Nomor 1 yang terbaik Dombos. Dombos untuk yang lokal. Nomor 2 yang terbaik Nomor 2 yang segala bentuk cross texel. Cross Texel termasuk Banyuwangi Iya. gitu kan. Oh, berarti kalau yang Gibas lokal gitu Mas. Gibas lokal menurut saya ini wajib dimusnahkan. Oh gitu ya. Iya, domba lokal itu wajib lokal ini yang dimaksud lokal ini yang bobot maksimalnya 35 kilo. Size tuh Mas. Iya. Oh gitu. Besar kayak apa ya? Ukurannya segitu. Kakinya kecil. Apakah nanti akan ada istilah kayak kesel ngopeni Mas? Ya bisa. Hasilnya nggak sesuai dengan effort kita untuk gitu ya? untuk apa ya? Untuk ngopeni itu Oke, tadi. berarti itu tadi yang soal genetik. Kita harus pintar-pintar milih genetik apa yang terbaik untuk penggendutan. Bener. Ya. Yang kedua soal pakan nih Mas. Pakan. Ya. Pakan apa sih Mas yang menunjang untuk mempercepat domba kita jadi cepat gendut itu Mas? Pakan yang balance. Balance itu artinya imbang ya? Imbang. Oke, artinya apa nih imbang? Imbang di nutrisinya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh kambing domba ruminansia terutama itu yang pertama kandungan nutrisinya ada serat, oke. ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Serat, protein, karbohidrat, lemak. Oh, lemak juga butuh. Lemak juga butuh. Nah, ini merupakan nutrisi makro, ada nutrisi mikro, mineral, vitamin, nah seperti itu. Nah itu yang harus balance. Nah gimana bisa dapat balance? Sebenarnya ada satu aja yang cukup balance, rumput liar Mas. Loh, kok bisa Mas rumput liar? Oh rumput liar balance, kenapa? Karena nggak mungkin kita ngaret rumput liar, itu hanya satu jenis rumput itu nggak mungkin. Loh, sebentar, ini menarik teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Mas Enggar bilang, jujur teman-teman, saya beli dari Mas Enggar pakannya. Kalau teman-teman pengen beli pakan di Mas Enggar bisa. Nomor HP-nya berapa Mas Enggar? 085 735 152 511. Mas, saya bilang ya dari perwakilan JIB Farm, pakannya jempolnya 1, 2, ini 3 jempol, ini 4. Kayak mungkin pinjam. Ini luar biasa pakannya Mas Enggar. Jadi mungkin kalau teman, tapi ini lucunya adalah seorang bakul pakan fattening kok malah bilang rumput liar itu bisa buat penggemukan Mas. Oh, saya nggak bilang bisa untuk penggemukan, Mas. Oh, nggak bilang gitu. Nggak bilang untuk gitu, tapi pakan yang balance. Oh, yang balance. Sorry. Yang balance. Jadi kita tadi konteksnya kan balance kan. Nah, jadi ini terlepas dari penggemukan atau breeding ya. Jadi pakan yang balance itu pakan yang mencukupi semua nutrisi itu tadi. Oh, iya. Nah, kalau kita beralih ke penggemukan, penggemukan itu kan menggemukkan yang kurus tuh Mas. Bener. Jadi yang kurus itu sebelumnya malnutrisi, kita cukupi nutrisinya. Nah, sorry saya potong Mas. Iya. Untuk sebat dulu boleh loh Mas, biar santai. Oke. Biar kecut ya Mas. Minum dulu juga boleh. Ya. Jadinya jagung kandang teman-teman ya. Jagongan gitu loh, jagongan. Cuma bedanya di sote kayak gitu. Mas, artinya kalau ada teman-teman kasus dombanya itu kecil malnutrisi, itu kita perbaiki nutrisinya pakai rumput liar juga bisa.
Bisa dengan jangka waktu yang sangat lama. Bisa 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi sebenarnya rumput liar bisa ya? Bisa, bisa. Menarik ya. Bisa. Boleh diulik itu dulu Mas. Nanti kita beralih ke pakan yang Boleh, boleh. Nah, jadi kenapa rumput liar itu bagus? Karena dia heterogen. heterogen itu apa? Heterogen itu jenisnya banyak. Oh gitu. Jadi nggak mungkin kita ngarit dalam satu lokasi itu hanya satu jenis rumput. Nggih, Pasti nggih. jenis rumputnya banyak. Jadi kandungan nutrisinya pun juga Iya, saling iya. memenuhi. Tapi dengan catatan, kalau ingin menggemukkan dengan jangka waktu panjang dengan rumput liar, itu harus ekstra untuk pemberian obat antiparasit secara rutin. Kenapa kok harus kasih obat Mas? Karena rumput liar, rumput segar, rumput liar itu kan dari alam tuh Mas. Iya iya Nah, iya. dari alam itu dia juga mengandung ada bakterinya, ada cacing ya? cacingnya. Jadi kalau mau lebih bagus ya diolah. Olahnya gimana ya di fermentasi atau disilase. Itu kalau rumput liar difermentasi di silase bisa? Sebenarnya bisa tapi eman. Karena Gini, setahu saya, ini mohon dikoreksi lagi ya para dokter hewan dan teman-teman iya, yang mungkin lebih teman-teman ahli. kalau mau nyerang serang Mas Enggar aja. Silakan, Oke, jangan silakan. saya. Saya terbuka untuk Saya ini penyerangan. cuma jembatan tok ya. Jadi Gimana? gini, setahu saya ada salah satu, ini kita bicara breeding karena kita ngomong rumput liar. Iya. Ada salah satu faktor penting di breeding yang tidak bisa didapat dari pakan olahan. Oh gitu. Ada yang namanya vitamin E. Vitamin E. Nah, vitamin E itu hanya bisa didapat dari hijauan segar, Mas. Loh. Oh iya Mas? Iya. Contoh kayak apa? Ya rumput-rumput liar, daun-daun, rambanan seperti itu. Nah, untuk ngakali ketika menggunakan pakan olahan, entah itu silase atau fermentasi, itu harus banyak menggunakan premix. Oh. Nah, premix di situ kan mengandung mineral dan vitamin tambahan. Iya. Kenapa? Karena setiap hijauan segar ketika sudah mengalami proses apa ya? Ada 2 proses lah, proses pembusukan dan proses pengeringan. Kan untuk silase atau fermentasi kan proses pembusukan Oke. yang terkontrol. Iya. Nah, itu vitamin E terutama Hilang. itu bisa terdegradasi. Bukan hilang, terdegradasi, bisa turun. Artinya turun menguap, ya? menguap Oh dia. gitu. Kalau ada info dari beberapa teman dokter hewan juga, Iya. biasanya beliaunya menyarankan tidak lebih dari 3 bulan untuk proses silase dan fermentasi itu harus segera habis. Kenapa? Karena itu tadi hilang Wah, vitaminnya. ini yang baru teman-teman. Iya. Jadi kalau kita punya, karena yang saya tahu biasanya dia orang bilang sampai 1 tahun bisa katanya Mas. Awetnya bisa, tapi kandungan vitamin E-nya itu tadi yang hilang. Oke, Kecuali ini- ditambah premix. Oke. Oh, jadi kayak gitu Mas ya. Jadi vitamin E bisa hilang. Bisa. Dan baiknya kalau dikasih langsung hijauan seger gitu. Baiknya langsung seger dengan catatan rutin kasih obat Oke. cacing. Artinya teman-teman jangan bingung. Kalau kita pengen menggemukkan domba kita, itu kesimpulan dari hasil ngobrol sama dengan Mas Enggar, ngobrol saya ini, kalau kamu mau pakai rumput liar itu bisa. Cuma mungkin pertama lama. Yang kedua adalah harus rutin ngasih obat anti parasit atau anti cacing. Ini kira-kira Mas sarannya rutin kayak gimana? Seminggu sekali? Oh enggak. Enggak ya? Ya 3 bulan sekali lah. Oh, masih 3 bulan sekali. terjangkau lah ya. Oke. Atau mungkin bisa lebih rutin lagi untuk jaga-jaga 1 bulan sekali. Oh, boleh, dengan boleh. catatan menggunakan yang tetes. Kenapa? Karena Oral berarti. bukan tetes, diteteskan ke kulit. Oh, ada kayak gitu. Ada anti parasit yang diteteskan ke kulit. Nah, itu lebih aman untuk indukan bunting. Oke. Lebih aman untuk indukan bunting. Oke, I see. Oke, Mas. Kita beranjak dari rumput liar. Ya. Kalau pakai pakan sulapan, pakan Ya. sendiri, apa nih yang bisa pakai teman-teman untuk menggemukkan dombanya? Nah, jadi gini Mas, bedanya tadi dengan rumput liar dengan pakan buatan, terutama ini kita ngobrolnya buatan saya ya, Nggih. pakan penggemukan saya, itu memperpendek waktu, Oh, berarti kita bisa membeli waktu, Mas. bisa Ya? membeli waktu. Jadi sebenarnya yang dibeli itu bukan pakannya, tapi waktunya lebih cepat. Sebentar, saya disclaimer dulu teman-teman. Mungkin maksudnya Mas Enggar membeli waktu adalah dengan kita pakai pakan sulapan atau pakan bikin gitu Mas ya. Iya. Itu bisa mempersingkat waktu. Mungkin dari yang tadi pakai rumput liar 1 tahun, pakai pakan bikinan kayak gini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada
hasilnya. Iya, Dan saya pribadi sudah menerapkan itu di JIB Farm ini, teman-teman. Mungkin 60% Mas, 60%, 50%, 60% kita kasih makan itu. Alhamdulillah. Iya, biar gede gitu. Apalagi pejantan kami itu siapan kurban tancep nih sehari sampai 2 kilo Mas. Gitu biarin. Yang penting besar, disembelih, uangnya banyak, berkahnya juga banyak. Oke, kembali lagi. Iya. Jadi pakan itu bisa membeli waktu. Boleh dijelaskan Mas? Nah, jadi kita ngomong komposisi ya. Komposisi pakan kami itu ada sumber serat, sumber karbo, dan sumber protein. Sumber lemak tadi mengikuti ini. Tiga-tiganya itu masuk di situ. Oke. Nah, sumber protein kita pakai 30% Mas. 30% protein. Iya, 30% protein. Sumber serat kita juga pakai 30%. Sisa 40. 40 kita pakai sumber karbo. Oh gitu. Nah, kenapa sumber karbo ini kok banyak 40%? Karena dia apa ya? Sumber karbo kan nanti diolah jadi energi, Mas. Oke. Dia energi yang besar itu bisa ngolah protein, sumber protein yang 30 ini. Jadi fungsinya karbo ini untuk energi dia mengolah protein. Karena protein itu pengolahannya cukup berat. Butuh tenaga untuk mengolah protein. Bener. Oh, gitu. Sama seperti di perah. Kalau di perah kan pasti sumber karbonnya juga cukup besar. Iya, walaupun dengan protein yang lebih tinggi juga karena untuk perah. Kenapa? Karena karbo itu sumber energi untuk ngolah proteinnya biar terserap sempurna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kita pakai proses fermentasi. Karena ada beberapa teman penggemuk itu yang nggak pakai proses fermentasi. Terus kenapa masih nggak pakai fermentasi? Gini, rumen di ruminansia, rumennya itu kan ada 3 dia. Oke. Ada 3, perutnya itu ada 3. Dia makan pertama itu nggak dikunyah, langsung dimakan, Lah nanti di rumen pertama itu dibentuk kayak bolus-bolus itu. Mas Ingat dulu kuliah, sorry Mas ya, kuliah ternak tuh Mas? Oh bukan, saya S1 teknik mesin. Betul lah. Saya S2-nya pengelasan ya. teori ini ada di SMA loh Mas. Oh nggak gitu. ingat? Nggak ingat tuh di SMA. Nggak, kok sedetail itu sampai ruminansia 3 ini? Enggak, itu di SMA ada itu dulu. Oh gitu, paling pas bolos aku Mas ya. Oh iya kayaknya. Oke, balik lagi. Nah, dibentuk bolus-bolus ini biologi SMA ini Mas. Ada ini. Iya. Teman-teman mungkin dulu skip waktu kalau nggak ingat itu. Ngudut Mas. Itu jadi bolus, setelah jadi bolus baru dikeluarkan lagi di mulut untuk dikunyah. Nah, itu makanan namanya pemamah biak itu. Dipamah lagi dikeluarkan dari mulut. Oh gitu. Nah, proses pertama tadi membuat bolus itu proses fermentasi Mas di perut itu. Di rumen itu. Oh iya. Nah, itu proses fermentasi. Nah, kenapa kita pakai proses fermentasi di luar untuk mempercepat proses? Bukan mempercepat sih. Untuk mempersingkat waktu? Bukan, untuk memudahkan bakteri yang ada di perut itu mengolah pakan. Jadi ketika dia lebih mudah, otomatis tingkat serapannya lebih banyak. Keren. Ini keren sekali teman-teman. Saya balik. Iya. Berarti ada proses pencernaan. Iya. Makan di sini difermentasi, dipakai lagi. Benar. Makanya kenapa kok kita pakai pakan fermentasi? Agar mempermudah proses penyerapan biar nggak double fermentasi di sini. Iya. Jadi dia lebih mudah mencerna pakan. Kenapa? Karena jujur untuk pakan penggemukan itu tingkat keserapannya lebih rendah. Karena apa? Karena yang kita pakai biji-bijian, ada jagung, green. Jagung itu termasuk green ya, biji-bijian. Lalu ada kacang-kacangan. Kita ada pakai kedelai juga. Mas, pakannya itu kira-kira ada berapa komposisi Mas? Ada berapa jenis? 10 ada? 12 kurang lebih. 12 termasuk probiotik dan premiknya kurang lebih. Terus Mas? Nah, dari situ kan kayak grain atau biji-bijian atau legum, kacang-kacangan, itu kan tingkat keserapan nutrisinya itu rendah sebenarnya di tubuh. Apalagi kalau dia masih dalam bentuk biji. Contoh jagung yang diseleb. Nah, itu tingkat keserapannya rendah. Kenapa? Karena ngolahnya itu berat dia ngolah jagung biji itu ya. Nah, itu dimudahkan oleh proses fermentasi yang ada di luar ini. Seperti itu. Nah, tujuan proses fermentasi juga ya salah satunya itu sih, yang paling penting itu sih, menambah tingkat kecernaan atau mungkin ada istilahnya TDN. Artinya gini Mas, apakah fermentasi ini menjadi salah satu solusi yang disarankan banget untuk dunia penggemukan?
menurut panjenengan? Iya. Oh, kalau Iya. breeding? Kalau breeding enggak. Oh, beda Sunnah. urusan ya. Oke. Sunnah. Kita balikkan fokusnya kan pengen segera menggendutkan dalam waktu singkat. Untuk penggemukan. Oh, jadi harus difermentasi Mas kalau menurut Kalau saya pribadi wajib iya. difermentasi. Iya, iya. Karena apa? Karena bahan yang kita pakai itu bahan yang berat. Oh. Diterima oleh rumen itu berat. Mas Enggar minta maaf. Iya. Saya kan alhamdulillah dari awal panjenengan bersama sama Mas Ferry ini sudah jalan 2,5 tahun teman-teman. Sambil diminum, Mas, ya? Nggih, YB Farm. Tapi saya selama 2,5 tahun ini masih belum bisa gitu saya pribadi untuk ngefermentasikan sesuatu. Iya. Menurut saya susah sih menurut saya pribadi. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman penonton ini yang belum punya ilmu fermentasi pengen aduh, ini keren ilmunya Mas Enggar. Aku pengen kira praktek tapi aku nggak bisa fermentasi. Nah, pakan-pakan apa yang tersedia di lingkungan sekitar kita yang bisa digunakan untuk mempercepat penggemutan, Mas? Kalau dia nggak pintar fermentasi. Untuk penggemukan. Iya, kan setahu saya, teman-teman, jadi di YB Farm ada bikin gamblong. Gamblong itu apa, Mas? Ampas ketela. Lah, ada nggak Mas saran-saran? Oh, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai itu. Ada nggak Mas? Atau ampas tahu kira-kira? Kalau saran saya ya, saya beli dari yang sudah pakai, yang sudah terbukti. Beli. Heeh. Mungkin dalam waktu 1 bulan, 1-2 bulan aja, nggak usah sampai lama, nggak usah terusan. Nah, setelah 2 bulan domba gemuk, baru pakannya itu pakai bikin sendiri untuk menjaga biar dia tetap gendut. Kalau nggak Iya. ada teman sekitar yang jual pakan fattening, Oh gitu. apa kira-kira kayak kayak ampas telo, ampas tahu, janggel, bla bla bla. Ada Jadi nggak, Mas? sebenarnya kalau untuk ampas-ampasan saya nggak rekomendasi, Mas. Oh, malah enggak. Kecuali dipres dan dijemur. Karena airnya ya. Karena kandungan air. Iya, Mas juga pernah ngajarin kami nggak baik kadar air terlalu tinggi itu, Mas. Karena untuk nyetut penggemukan itu air itu musuh utama. Oke, berarti pakai apa nih harusnya? Jagung. Jagung. Diseleb lembut. Jagung biji-bijian itu Iya, diselap lembut, Diseleb lembut. terus Ya udah itu dikasihkan. Udah dikasihkan. Kalau mau lebih bagus ya difermentasi. Kalau nggak bisa Dicampur. fermentasi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Segitu. Oh. nggak apa-apa. Tapi syaratnya kalau nggak fermentasi harus bener-bener lembut. Oke. Kayak apa ya? Kayak ampok. Oke. Nah, kayak Terus selain jagung, Selain jagung ada ketela. kita ada apa ini? Ketela diseleb. Oh, diselap. Diseleb. Bukan ampasnya loh ya, Ketelanya. Oke, teman-teman, diseleb. pertama jagung. Yang kedua ada ketela. Yang ketiga, Mas? Nah, bentar. Untuk ketela tadi itu Oh, nggak semudah itu ya? Nggak sesimpel itu ya? nggak sesimpel itu. Karena ketela diseleb itu nanti kadar airnya masih cukup tinggi. Oh gitu, Mas. Nah, Terus? biasanya kalau teman-teman itu saya sarankan dicampur dengan katul untuk nyelebnya. Jadi contoh 1 kuintal ketela, Nggih. ketela pohon ini. Nggih. 1 kuintal ketela itu ditambah mungkin 30 sampai 40 kilo katul, diseleb bareng. Nanti lebih apa ya? Lebih babar, lebih nggak terlalu jemek. Berarti konkretnya ketela rasio berapa, katul rasio berapa? 1 banding berapa nih? Ya kalau ya 100 kilo sama 30 kilo ya 1/3. Oh, iya. Satunya katul, katul. 3-nya ketela. Berarti katulnya cuma campuran mawon, ya? Campuran aja Sudah, untuk itu menurunkan aja? kadar air. Selain itu nomor 3 apa lagi, Mas? Kan jagung nih diselap lembut, yang kedua katul, ketela campur Ketela. katul, yang ketiga ada lagi nggak? Kayak yang di sekitar cuma itu aja sih. Nah, clear alhamdulillah. Sekarang lanjut Mas Enggar di perawatan. Karena tadi panjenengan bilangnya adalah bagaimana Mas caranya cepat menggendutin domba kita? Pertama genetik, kedua pakan, ketiga perawatan. Apakah ada treatment khusus untuk kita bisa bikin domba kita cepat gendut, Mas? Ada. Contohnya? Dicukur bulunya. Kenapa harus dicukur? Lucu loh, Mas, ada bulunya itu, Mas. Karena bulu itu sumber penyakit, Mas. Ya. Ini harus dijelaskan nih biar orang nggak salah paham. Tapi gini, Mas. Kalau saya pribadi merasa lucu, Mas, ada bulunya itu, Mas. Iya. Enak gitu. Tapi kita bisa tertipu dengan bulu. Oh begitu. Bulunya lebat, ternyata setelah dicukur ternyata kurus. Atau mungkin dijadikan sarang kutu. Oh bisa, Mas. Bisa. Ketika dicukur ternyata banyak kutunya warna merah kecil-kecil itu. Itu bisa ngerusak dombanya. Bisa. Berarti- Karena apa? Karena nafsu makan dia turun. Oh. Nafsu makan dia turun. Lah, terus kalau nyukur bulu, saran panjenengan itu harus gimana nih, sebulan sekali atau gimana? Enggak. Itu tergantung dombanya sih, Mas. Tergantung kalau bulunya sudah lebat kayaknya harus dipotong. Kalau saya pribadi di breeding ya, itu 1 tahun sekali.
Nyukurnya. Iya. Oke, pertama cukur bulu nih. Kedua apa, Mas? Ya, perawatan kebersihan kandang. Itu mempengaruhi di Mempengaruhi. Apa nih? Amonia yang naik. Amonia itu apa tuh, Mas? Amonia itu ya proses fermentasinya si kohe, Heeh. si serintil ini campur sama Pipis. sama ya urinnya, itu dia terfermentasi secara alami di bawah, gasnya naik. Itu bahaya buat Bahaya. domba kita. Bahaya. Oh. Bisa jadi pneumonia. Itu sesak ya? Iya, batuk, nyerang paru-paru, lalu bisa nafsu makan turun. Oke. Jadi malah nggak nyaman domba nih. Oh. Oke, berarti Intinya yang kedua kalau- kebersihan kandang. Iya, intinya kalau mau gemukkan domba itu harus nyaman. Oh, nyaman. Oke, nomor 3 ada lagi, Mas? Nomor 3, desain kandang. Wah, desain kandang kayak gimana? Desain kandang. Jadi kalau memang bener-bener mau nyetut secara cepat, dibuat gimana sedemikian rupa agar domba itu nggak terlalu banyak gerak. Oh, berarti kayak terbatas ruang geraknya. Nah, jadi kandangnya dipersempit. Mungkin di karantina kalau untuk teman-teman breeding ada 1-2 ekor yang kurus mau digemukkan, di karantina dulu, dipisah, dibuat kandangnya sempit. Lalu di sana di treatment ada. Nah ini untuk yang keempat, treatment pengobatan domba. Oke. Kita nggak tahu dia sakit apa kalau nggak bisa gemuk. Bisa jadi karena cacing, ya diobat cacing. Bisa jadi karena mencret, ya dikasih antibiotik. Lalu atau mungkin ini ada satu kasus yang sampai sekarang pun saya juga nggak bisa gemukkan ya. Apa itu? Kalau ada apa ya barang ataupun sesuatu di rumen yang nggak bisa tercerna. Maksudnya apa? Dia makan sesuatu. Terus makan apa, Mas? Bisa plastik, Betul lah. bisa apa namanya gelangsing. Loh, kok bisa kan dia kan di dalam kandang, Mas? Kok bisa makan plastik? Oh, Mas? belum tentu kan kalau kita beli baru nggak tahu di sananya perawatannya seperti apa. Iya. Oh, jadi ada kasus kayak gitu, Mas? Ada banyak, Dia Mas, makan di dalamnya itu ada itunya. Akhirnya nggak bisa gendut. Nggak bisa gemuk karena ya itu tadi proses penyerapan nutrisinya kehalang sama benda asing Dan itu itu tadi. tidak ada solusi, itu takdir ya. Itu solusinya disembelih. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak, Mas Inggar. Jadi Siap. teman-teman kalau pengen dombanya itu cepat besar ya, pertama genetik, yang kedua adalah pakan, yang ketiga perawatan. Insya Allah kita akan berbanyak konten seperti ini. Mohon doanya semoga ada banyak manfaatnya. Jadi Amin. YIB Farm ini adalah peternakan bakah produktif di bawah naungan Yayasan Indonesia Bersolawat ya. Doakan lancar semuanya. Mas Inggar juga terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau mau tanya ke YIB, apa kebutuhan kalian bisa ke 0812 1212 3362. Kalau ke Mas Inggar nomor berapa, Mas? 085 735 152 511. Kalau teman-teman ada yang nggak terima materi tadi, silakan serang ke Mas Inggar, bukan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.